Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gasi Payroll Specialist, penyelenggara jasa pengajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan menghadiri webinar kami kali ini. Melayani 115 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan pengajian yang ingin kami bagikan melalui Gasi webinar yang akan kami rencanakan dan lakukan secara berkala setiap bulannya. Dan untuk topik yang akan kita bahas bersama pada webinar kali ini, yaitu isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas pengajian, yaitu klaim JKK dan JKM sudah sesuai prosedur, tapi tetap ditolak. Ini yang sering terlewat. Telah hadir bersama kita yaitu Taufik dan Rizky selaku speaker atau pembicara pada sesi webinar kali ini. Dan juga saya, Samsi, dan nantinya akan ada Audi selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik JKK dan JKM tersebut. Dan sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon kepada Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk merampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat sejak saat ini. Dan di sesi tanya-jawab nanti, kami akan memilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session, yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Lebih banyak pertanyaan akan menjadikan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami juga mohon
menyatakan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan perdana kita ajukan kepada speaker kita yaitu Taufik. Selamat siang Taufik. Selamat siang, Samsi. Oke Taufik. Jadi kan hari ini kita akan membahas terkait dengan program JKK dan JKM ya Taufik. Tapi sebelum itu bisa tolong jelaskan sekilas terkait apa yang mendasari atau dasar hukum dari program JKK dan JKM ini Taufik. Silakan. Ya, baik. Jadi, untuk program JKK dan JKM ini terdapat 5 undang-undang atau peraturan yang mendasari adanya program tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, ini tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua, itu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ini tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, ini terkait penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, kemudian yang keempat adalah Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dan yang kelima adalah Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023. Ini tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Nah, Pemenaker Nomor 4 Tahun 2023 ini menggantikan Pemenaker Nomor 18 Tahun 2018. Begitu, Samsi. Baik, Taufik. Ya, jadi ini ya Bapak dan Ibu terkait dengan dasar hukum dari program JKK dan juga JKM. Jadi terdapat undang-undangnya, kemudian peraturan pemerintah, dan juga peraturan menteri yang membahas terkait dengan program JKK dan juga JKM milik BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Taufik. Selanjutnya boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu apa itu program JKK, Taufik. Silakan. Oke, JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja ini adalah program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau istilahnya KK dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja gitu. Baik, Taufik. Ya, jadi untuk program JKK ini ya Bapak dan Ibu, ini merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja ataupun pada saat perjalanan ke tempat kerja. Baik, Taufik. Selanjutnya bisa tolong dijelaskan kategori kecelakaan apa yang bisa melakukan klaim JKK, Taufik. Silakan. Baik, jadi terdapat 3 jenis kecelakaan kerja yang bisa ditanggung oleh program JKK ini. Yang termasuk kecelakaan kerja ini ada 3 jenisnya. Jadi yang pertama adalah kecelakaan di tempat kerja. Maksudnya adalah kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja. Ini bisa diakibatkan oleh lingkungan kerjanya, kemudian pekerjaan yang beresiko, kemudian bisa juga karena sistem K3 yang tidak optimal, terus juga terdapat mungkin faktor kelalaian dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah karena kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan kerja yang terjadi saat karyawan berangkat atau pulang ini dari tempat kerja ataupun dari tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan dinas. Kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan pekerjaan ini demi kepentingan perusahaan. Dan ini harus dibuktikan dengan surat perintah kerja atau kedinasan. Nah, perlu diingat juga bahwa peserta yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang telah terdaftar dan telah membayar iuran sebelum resikonya terjadi. Seperti itu, Samsi. Baik, Taufik. Ya, Bapak dan Ibu, jadi pada slide ini merupakan kategori yang kecelakaan yang bisa melakukan klaim JKK ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk kategori yang pertama, apabila kecelakaan ini terjadi di tempat kerja.
Kemudian untuk kategori kedua yaitu kecelakaan yang terjadi saat pulang atau berangkat ke tempat kerja. Dan kategori yang terakhir yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan dinas. Oke, Taufik. Semisal nih, jika kita mengalami kecelakaan di tempat kerja, apa sih manfaat yang akan didapatkan dari program JKK ini, Taufik? Silakan, Taufik. Nah, baik, jika seorang tenaga kerja ini mengalami kecelakaan yang masih masuk ke dalam kategori kecelakaan yang tadi sudah dijelaskan, maka tenaga kerja tersebut bisa memperoleh manfaat dari program JKK ini dalam bentuk yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan indikasi medis. Nah, ini bisa berupa pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara. Kemudian bisa juga berupa perawatan intensif, kemudian ada penunjang diagnostik, ada penanganan termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian bisa juga berupa pelayanan khusus, kemudian ada alat kesehatan dan implan, kemudian jasa dokter atau medis, kemudian bisa berupa operasi, kemudian pelayanan darah, kemudian rehabilitasi medik, dan pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Nah, selain perawatan tanpa batas biaya, bisa juga mendapatkan berupa home service yang diberikan dengan ketentuan yang pertama adalah diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan kondisi geografisnya. Kemudian diberikan berdasarkan rekomendasi dokter, dan ini juga dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta diberikan maksimal 1 tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar 20 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah santunan meninggal ini besarnya 48 kali upah. Kemudian ada juga santunan cacat total, itu santunan cacat total tetap itu 56 kali upah. Kemudian bisa juga berupa manfaat beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang anak dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan yang pertama diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anaknya. Kemudian pengajuan klaim beasiswa ini dilakukan setiap tahun. Kemudian juga bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, ini beasiswanya diberikan pada saat nantinya anak memasuki usia sekolah. Dan kemudian ada juga beasiswanya berakhir pada saat anak peserta sudah mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Kemudian ada program selanjutnya yaitu Return to Work, yaitu program kembali bekerja. Nah, program Return to Work atau RTW ini merupakan pemberian manfaat program jaminan kecelakaan kerja secara menyeluruh, mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja kembali dan diberikan dengan ketentuan yang pertama adalah diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian pemberi kerja ini juga tertib membayar iuran, kemudian juga terdapat rekomendasi dari dokter penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam program kembali kerja atau return to work. Kemudian pemberi kerja dan peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Nah, yang terakhir adalah jenisnya santunan sementara tidak mampu bekerja. Ini dengan rincian 6 bulan pertama ini diberikan 100% dari upah. 6 bulan kedua juga kemudian masih dilanjutkan dengan 100% dari upah. Dan 6 bulan yang ketiga dan seterusnya ini diberikan sebesar 50% dari upah. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita semua, manfaat JKK ini dapat dibagi menjadi manfaat pengangkutan, manfaat perawatan, dan santunan. Jika seorang tenaga kerja mengalami kecelakaan, maka tenaga kerja tersebut dapat memperoleh manfaat pengangkutan dari lokasi ke fasilitas kesehatan.
Nah, angkutannya tersebut meliputi yang pertama, transportasi darat, sungai, atau danau. Ini maksimal besarannya adalah 5 juta rupiah. Kemudian jika menggunakan transportasi laut, maksimal sebesar 2 juta rupiah. Kemudian bisa juga berupa transportasi udara, ini maksimal 10 juta rupiah. Dan jika diperlukan menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. Selanjutnya yaitu adalah penentuan kondisi tenaga kerja untuk menentukan jenis manfaat JKK yang dapat diterima oleh tenaga kerja. Ini ada 3 kondisi tenaga kerja di sini, yaitu yang pertama adalah kategorinya masih mampu bekerja. Tenaga kerja ini akan mendapatkan biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Ini besarnya unlimited. Kemudian juga terdapat kategori sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Ini ada ketentuannya sama seperti tadi, 6 bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upahnya, 6 bulan kedua diberikan 100% dari upahnya, dan 6 bulan ketiga dan seterusnya ini diberikan 50% dari upahnya. Nah, STMB sendiri terdiri dari 3 kategori berdasarkan kondisi tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah bekerja kembali, yang kedua adalah cacat, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Nah, untuk kondisi cacat sendiri sebenarnya manfaat JKK dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah cacat fungsi, yang kedua adalah cacat sebagian anatomis, yang ketiga adalah cacat total tetap. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah meninggal dunia. Jika tenaga kerja meninggal dunia, maka tenaga kerja ini berhak untuk mendapatkan beberapa santunan. Yang pertama adalah santunan kematian, ini sebesar 60% dikalikan 80 kali upah sebulan. Ini paling sedikit sebesar santunan kematian JKM. Nah, santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan 500.000 dikalikan 24 bulan atau dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Kemudian bisa juga biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah dan kemudian terdapat juga beasiswa anak peserta. Nah, untuk program beasiswa anak ini terdapat ketentuan berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu yang pertama pendidikan TK ini sebesar 1,5 juta rupiah per orang per tahun. Ini maksimal diberikan selama 2 tahun. Kemudian ada pendidikan SD atau sederajat, ini juga besarnya 1,5 juta rupiah per orang per tahun, maksimal diberikan 6 tahun. Kemudian pendidikan SMP atau sederajat ini sebesar 2 juta rupiah per orang per tahun, diberikan maksimal 3 tahun. Kemudian pendidikan SMA atau sederajat sebesar 3 juta rupiah per orang per tahun, ini maksimal diberikan selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan. Ini sebesar 12 juta rupiah per orang per tahun, diberikan selama maksimal 5 tahun. Begitu, Samsi. Baik, Taufik. Ya, jadi Bapak dan Ibu pada slide ini tertampil manfaat atau benefit yang akan didapatkan dari program JKK. Jadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan yaitu biaya perawatan sesuai dengan indikasi medis, kemudian ada home care service, dan juga ada santunan yang akan diberikan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Serta terdapat juga beasiswa untuk anak dari kerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, untuk manfaat lainnya yaitu kita juga akan mendapatkan biaya pengangkutan seperti biaya ambulans itu juga akan ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya Taufik, apakah ada hal yang harus diperhatikan untuk klaim manfaat JKK ini, Taufik? Silakan. Baik, jadi jika seorang tenaga kerja ingin melakukan klaim manfaat JKK, ini pastinya tenaga kerja tersebut harus memenuhi prasyarat. Yang pasti adalah pertama dia harus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Nah, selain itu ada juga 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
wajib melaporkan maksimal 2 kali 24 jam ke BPJS Ketenagakerjaan ini setelah terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang kedua adalah pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja ketika terjadi kecelakaan kerja. Ini perlu melampirkan form KK garis miring PAK 1, 2, 3 yang distempel oleh pihak Disnaker. Begitu sanksi. Baik, Taufik. Ya, Bapak dan Ibu, semisal kita mengalami kecelakaan kerja, itu pada saat kita ingin melakukan klaim JKK, itu harus segera melapor ke BPJS Ketenagakerjaan maksimal 2 kali 24 jam. Dan juga kita harus membuat laporan kecelakaan dan dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan terkait. Oke, Taufik. Selanjutnya bisa diberitahukan apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk mengklaim JKK ini, Taufik. Ya, jadi ketika ingin mengurus pengajuan klaim JKK, ini ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan agar proses klaim dapat dilakukan tanpa kendala. Yang pertama adalah formulir laporan kecelakaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, atau istilahnya form 3, 3A, dan 3B. Kemudian perlu juga dipersiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian diperlukan juga eKTP, kemudian juga kronologis kejadian kecelakaan ini sesuai tempat terjadinya kecelakaan. Jadi apabila terjadinya di perusahaan, maka perusahaan yang wajib menerbitkan surat kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Ini juga bisa ditambahkan dengan fotokopi eKTP dari dua saksinya. Kemudian laporan kepolisian ini apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, ini dapat diurus di polsek terdekat. Adapun dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan itu adalah KTP, kemudian KTP saksi, kemudian foto kendaraan, dan yang terakhir adalah foto pekerja yang mengalami kecelakaan. Kemudian juga perlu menyiapkan kwitansi pengobatan dan perawatan. Kemudian juga surat perintah tugas luar atau lembur ini jika kejadiannya di luar waktu kerja atau ketika terjadi perjalanan dinas atau lembur. Kemudian fotokopi absensi ini dibutuhkan jika kasus kecelakaannya terjadi di waktu kerja. Yang ke-9 adalah buku tabungan dan yang ke-10 adalah NPWP. Ini jika saldo yang diklaim lebih dari 50 juta. Begitu Samsi. Baik, Taufik. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ini merupakan dokumen yang harus disiapkan ya Bapak dan Ibu untuk mengklaim program JKK. Jadi dokumen seperti formulir kecelakaan, kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, hingga laporan dari kepolisian itu juga perlu disiapkan ya Bapak dan Ibu agar proses klaim dari JKK ini berjalan dengan lancar. Baik, Taufik. Selanjutnya bisa tolong dijelaskan bagaimana alur untuk proses klaim JKK ini, Taufik. Baik, jadi untuk melapor ini bisa dilakukan oleh pelapor, tapi dalam hal ini pelapornya tidak harus dilakukan oleh peserta JKK-nya sendiri, tapi bisa diwakilkan misalnya oleh HR perusahaan ataupun keluarga pesertanya. Ini bisa melaporkan kecelakaan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan secara langsung melalui prosedur layanan manual. Nah, yang perlu pelapor lakukan untuk melakukan layanan manual di kantor BPJS Ketenagakerjaan itu adalah yang pertama mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan, kemudian juga mengambil nomor antrian untuk klaim JKK, kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian, kemudian akan dilayani oleh petugas, kemudian pendaftar akan menerima tanda terima klaim. Kemudian juga akan dilakukan penilaian kepuasan melalui e-survey. Dan yang terakhir adalah peserta menerima saldo JKK di rekeningnya sendiri. Nah, selanjutnya kurang lebih begini gambaran untuk alur klaim jaminan kecelakaan kerjanya sendiri. Yang pertama, peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau KK ataupun penyakit akibat kerja atau PAK ini bisa mendatangi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja atau PLKK.
Kemudian petugas PLKK akan melakukan pengecekan untuk memastikan eligibilitas klaim dan mengisikan informasi peserta. Kemudian perusahaan ini akan menerima pemberitahuan dari EPLKK. Ini kemudian perusahaan harus melaporkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerjanya tersebut di SIPP BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tugas kantor cabang ini akan melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan. Nah, setelah disetujui, maka nantinya akan terbit surat kelayakan pelayanan atau SKP. Kemudian PLKK akan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan. Nah, nantinya setelah perawatannya selesai dilakukan, petugas PLKK ini akan melakukan aksi pulang pada EPLKK. Nah, setelah itu, petugas PLKK ini akan mengisi biaya pelayanan tersebut pada EPLKK. Dan yang terakhir, petugas kantor cabang ini nantinya akan melakukan verifikasi dan setelahnya akan membayarkan biaya pelayanan kesehatan tersebut. Begitu, Samsi. Baik, Taufik. Ya. Jadi kurang lebih kalau kita mengalami kecelakaan kerja nih Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama kita harus mendatangi dari PLKK di rumah sakit, serta kita juga bisa minta bantuan kepada keluarga atau HR untuk menyiapkan dokumen klaim JKK seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian nanti apabila sudah dilakukan perawatan dan muncul tagihan dari rumah sakit, silakan Bapak dan Ibu mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan agar biaya perawatan dari rumah sakit itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat sejak saat ini. Dan pada saat sesi tanya jawab nanti, kami akan memilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami prioritaskan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session, yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu untuk mulai menuliskan pertanyaan di kolom chat. Karena lebih banyak pertanyaan akan menjadikan lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih ke speaker berikutnya yaitu Rizky. Selamat siang Rizky. Siang, Samsi. Baik Rizky. Ya, sebelumnya kita kan sudah membahas terkait dengan program JKK. Nah selanjutnya yaitu program JKM Rizky. Bisa dijelaskan apa itu program JKM Rizky? Baik, Samsi. Jadi Bapak dan Ibu untuk program JKM atau jaminan kematian, ini adalah jaminan untuk peserta yang meninggal dunia bukan diakibatkan kecelakaan kerja. Jadi jaminan ini dimaksudkan untuk bisa meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun bentuk dalam santunan berupa uang. Seperti itu, Samsi. Oke Rizky. Ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk program JKM ini juga merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi untuk JKM ini apabila terjadinya kecelakaan selain dari kecelakaan kerja hingga menyebabkan pekerja tersebut meninggal dunia. Nah, untuk selanjutnya Rizky, bisa dijelaskan terkait dengan manfaat program JKM ini Rizky. Baik, jadi dari manfaatnya sendiri ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk, dan manfaat JKM ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai dan berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak. Dan total manfaat santunan ini adalah 42 juta rupiah dengan beberapa rincian. Yang pertama itu ada santunan kematian sebesar 20 juta rupiah, ada biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah,
Dan ada santunan berkala yang akan dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Sedangkan untuk manfaat beasiswa yang akan diterima yaitu sebesar 174 juta untuk dua orang anak dengan minimal masa iuran 36 bulan. Lalu selanjutnya ada mengenai pengajuan klaim beasiswa yang bisa dilakukan di setiap tahunnya. Dan apabila anak dari peserta belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, pada saat peserta meninggal dunia, maka beasiswa baru akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Dan beasiswa ini berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja. Seperti itu, Samsi. Oke, Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk manfaat JKM ini dapat berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan untuk maksimal dua orang anak. Oke, Rizky, selanjutnya untuk bisa dijelaskan terkait dengan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat JKM ini, Rizky. Baik, untuk pihak-pihaknya ini ada beberapa yang bisa menerima manfaat dari JKM tersebut. Pertama adalah yang berstatus sebagai pasangan, seperti janda atau duda, lalu ada anak dari peserta, dan jika pasangan atau anak yang tidak ada, ahli waris adalah keturunan sedarah yang menurut garis lurus itu ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, atau dengan saudara kandung, atau mertua, atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. Dan jika tidak terdapat pihak yang berhak mendapatkan manfaat JKM dari berdasarkan daftar pihak-pihak yang telah disebutkan tadi, maka manfaat ini dapat dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya. Dan apabila ternyata setelah dicek kembali tidak ada wasiat, maka biaya pemakaman akan dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman. Dan sedangkan santunan berkala akan diserahkan ke dana jaminan sosial. Seperti itu, Samsi. Oke, Rizky. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk pihak-pihak yang berhak menerima JKM ini, itu bisa berupa pasangan, istri, suami, dan juga anak atau orang tua, serta cucu, saudara kandung, serta pihak-pihak yang tertera dalam surat wasiat dari pekerja tersebut. Oke, Rizky, semisal terdapat salah satu keluarga yang meninggal dan ingin klaim JKM, dokumen apa sih yang diperlukan untuk mengklaim JKM ini, Rizky? Baik, Samsi. Apabila ada yang ingin mengklaim manfaat dari JKM ini, tentu saja kita perlu menyiapkan beberapa dokumen. Dan ada beberapa dokumen nih yang perlu disiapkan oleh ahli waris tenaga kerja untuk bisa mengurus dan melakukan prosedur pengajuan klaim itu. Dimulai dari diperlukannya kartu keluarga tenaga kerja ataupun KK untuk dari ahli waris, kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP dari tenaga kerja dan KTP dari ahli waris. Lalu diperlukan juga surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, diperlukan juga surat referensi kerja, buku tabungan, serta dengan NPWP dari peserta ataupun dari ahli warisnya. Oke, Rizky. Ya, Bapak dan Ibu, jadi ini merupakan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk melakukan program klaim JKM ini. Nah, jadi dokumen yang disiapkan seperti kartu keluarga, KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan, serta surat keterangan kematian dan surat wasiat ini juga dibutuhkan untuk melakukan klaim JKM. Oke, Rizky, selanjutnya untuk prosedur atau alur proses klaim JKM ini bagaimana, Rizky? Baik, Samsi. Apabila kita ingin mengklaim atau melakukan prosedur dari pelayanan JKM ini, kita pertama-tama perlu pergi ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan mengurus langsung di sana. Dan ketika kita sampai di sana, baru kita bisa mengurus tuh dari prosedur pengklaiman dari JKM ini. Dan kita ke sana dengan membawa dokumen-dokumen asli dan mengisi formulir dari pengajuan klaim jaminan kematian. Lalu setelah itu kita bisa mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian.
Lalu setelah nomor antrian kita sudah dipanggil, kita pergi ke petugas dengan menyerahkan dokumen ataupun formulir-formulir yang berisikan data diri dan sudah terisi. Lalu setelah itu pengajuannya akan diproses terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan dan kita akan menerima bukti ataupun tanda terima bahwa kita sudah melakukan pengajuan klaim JKM. Dan apabila sudah berhasil, maka santunan JKM ini akan masuk ke rekening ahli waris. Seperti itu, Samsi. Baik, Rizky. Ya, Bapak dan Ibu, kurang lebih untuk melakukan klaim JKM ini terlebih dahulu kita harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa mendatangi kantor BPJS terdekat dan nantinya akan diarahkan petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk mengisi formulir dan melengkapi formulir yang dibutuhkan. Dan nantinya akan mendapat tanda terima dari BPJS Ketenagakerjaan dan hanya menunggu hingga saldo masuk ke rekening dari ahli waris. Oke, Rizky. Sebelumnya kan kita membahas mengenai alur proses ya, baik itu JKK ataupun JKM. Nah, untuk cara trackingnya, untuk saldo itu apakah sudah masuk ke rekening atau belum, itu bagaimana, Rizky? Baik, Bapak dan Ibu, apabila kita ingin bisa melakukan pengecekan mengenai dari status klaim yang sudah kita lakukan untuk JKK dan JKM, kita perlu pergi ke website resminya dari BPJS Ketenagakerjaan dengan website bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking. Lalu setelah itu kita akan memasukkan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan ataupun nomor induk kependudukan. Lalu setelah itu kita bisa klik lacak klaim saya. Dan setelah kita klik lacak klaim saya, nanti akan muncul status yang menjelaskan proses dari klaimnya. Seperti ada status diterima untuk berkas yang sudah masuk, ada verifikasi yang mana sedang dalam tahap pengecekan oleh BPJS, ada diproses, yang mana klaimnya lagi dihitung atau manfaatnya sedang disiapkan, lalu ada status disetujui apabila klaim di-approve, dan ada ditolak untuk yang klaim ternyata tidak memenuhi syarat. Lalu ada juga status selesai atau dibayar yang menandakan bahwa dana sudah berhasil untuk ditransfer. Seperti itu, Samsi. Oke, Rizky. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu, untuk melakukan pengecekan status klaim JKK ataupun JKM. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ke website dari BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking dan nantinya Bapak dan Ibu bisa memasukkan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan atau nomor NIK dari Bapak dan Ibu. Dan klik lacak klaim saya. Nantinya akan terlihat tuh saldo atau tracking apakah sudah dilakukan proses atau belum. Dan kalau ditolak itu juga akan terlihat statusnya di situ ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Rizky bisa tolong diberitahu kesalahan umum apa sih yang sering dilakukan ketika melakukan klaim JKK atau JKM ini Rizky? Baik. Untuk kesalahan umum yang biasanya terjadi ketika kita melakukan klaim JKK ataupun JKM, itu ada beberapa ya Bapak dan Ibu, dan biasanya dimulai dari dokumennya tidak lengkap nih Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu memastikan untuk menyiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan prosedur klaim yang sedang kita lakukan, baik itu JKM ataupun CKK. Lalu setelah itu, biasanya yang menyebabkan gagal kembali itu adalah terlambat melaporkan kejadian. Jadi kita perlu melaporkan kejadian secepat mungkin dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jadi prosesnya tidak terhambat. Lalu yang tidak kalah penting itu adalah mengenai status BPJS Ketenagakerjaan. Seringkali ternyata status BPJS Ketenagakerjaan itu ternyata tidak aktif. Jadi kita harus selalu memastikan bahwa kepesertaan kita aktif saat kejadian itu terjadi. Dan yang paling penting itu adalah ketidaksesuaian data. Jadi walaupun kita sudah menyiapkan dokumen, kita juga ketika mengisi data harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang akan kita berikan atau kita upload ke website seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi lagi bahwa kita harus selalu memastikan bahwa persyaratan dan data itu sudah benar ya Bapak dan Ibu sebelum kita mengajukan klaim. Seperti itu, Samsi. Oke Rizky.
Jadi ini yang Bapak dan Ibu terkait dengan kesalahan umum yang sering kita lakukan pada saat kita ingin mengklaim manfaat program dari BPJS Ketenagakerjaan, JKK ataupun JKM ini ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama yaitu dokumen yang tidak lengkap, kemudian kita terlambat untuk melaporkan kejadian, serta pada saat melakukan klaim itu status BPJS Ketenagakerjaan kita itu sudah tidak aktif karena kita sudah tidak membayarkan iuran. Kemudian juga terdapat ketidaksesuaian data antara data yang tersimpan pada database dari BPJS Ketenagakerjaan serta data real yang kita punya. Oke, jadi dipastikan kembali bahwa dokumen ataupun data-data yang dibutuhkan itu sudah sesuai. Baik, Rizky. Jelang saya meminta Rizky untuk memberikan rangkuman ringkas serta kesimpulan atas bincang-bincang kita pada hari ini. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit lagi untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani bersama pada sesi one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati. Baik, Rizky. Bisa tolong diberikan rangkuman serta kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini, Rizky? Baik, Samsi. Mengenai bincang-bincang pada sore hari ini, izinkan saya untuk memberikan rangkuman ataupun kesimpulannya ya Bapak dan Ibu. Jadi jaminan kecelakaan kerja atau JKK ini adalah program pelindungan untuk pekerja dari berbagai risiko kecelakaan yang mungkin saja terjadi ketika melakukan kewajiban kerja. Lalu manfaat dari program penjaminan kecelakaan kerja ini meliputi pelayanan kesehatan, santunan uang, serta program kembali kerja ataupun return to work. Untuk proses klaim jaminan kecelakaan kerja, kita harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan, seperti kartu BPJS, KTP, formulir lapor kecelakaan, keterangan kronologis kecelakaan, dan dokumen lainnya. Proses klaim dilakukan ketika terjadi kecelakaan, baik pada saat pekerja berangkat dan pulang kerja, sedang dinas, ataupun di tempat kerja. Dan klaim jaminan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan pekerja memberitahukan kepada pemberi kerja terkait kecelakaan yang terjadi, dan pemberi kerja mengikuti prosedur yang ada untuk memproses klaim JKK tersebut. Lalu selanjutnya untuk jaminan kematian ini adalah santunan berupa uang tunai untuk ahli waris peserta JKM yang meninggal dunia. Dan manfaat dari program ini meliputi santunan uang, yang mana ahli waris juga akan berhak untuk mendapatkan biaya pemakaman dan juga beasiswa. Dan untuk proses klaim ini harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan seperti kartu BPJS, KTP, surat keterangan kematian, dan dokumen lainnya. Dan proses klaim untuk jaminan kematian dapat dilakukan oleh ahli waris dengan mengikuti prosedur yang ada. Seperti itu, Samsi. Baik, Rizky. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan, Rizky. Baik, Bapak dan Ibu, izin mengingatkan kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam, dan sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GASI Payroll and HR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GASI Payroll and HR Connect di WhatsApp, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang akan kami kirimkan pada kolom chat atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Serta izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang akan kami rencanakan pada tanggal 3 Juni 2026 dengan topik terpilih yaitu hak dan kewajiban JHT bagi pekerja dan perusahaan. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sore sampai dengan pukul 4 sore. Dan Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chat atau yang tertera pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chat atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu.
Bagi Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya Audi akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama-sama. Silahkan Audi. Oke, baik. Terima kasih, Samsi. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan bacakan pertanyaan terlebih yang Bapak dan Ibu sudah ajukan pada kolom chatroom. Mana ini akan kita bahas bersama pada sesi kali ini. Ya, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Reza. Bagaimana prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi karyawan ekspatriat? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Izin jawab untuk pertanyaannya terkait prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja atau CKK dan jaminan kematian atau JKM bagi karyawan ekspatriat ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dengan untuk warga negara Indonesia. Prosedurnya masih sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana apabila karyawan ekspat tadi mengalami kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan atau pelapor akan melaporkan kecelakaan kerja tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini juga diperlukan untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Nah, adapun terkait dokumen identitas diri yang digunakan untuk karyawan ekspatriat, ini bisa menggunakan paspor atau paspor dan kitas. Sedangkan apabila ada karyawan ekspatriat yang kemudian meninggal dunia, maka ahli waris dapat langsung melakukan klaim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan apabila ahli warisnya itu tadi di Indonesia. Tapi kalau misalkan ahli warisnya tidak berada di Indonesia, maka ahli warisnya dapat menunjuk HR perusahaan tempat pekerjanya bekerja itu sebagai perwakilannya. Dan nantinya HR perusahaan yang ditunjuk tersebut akan melakukan klaim terkait JKM dan setelah itu nanti hasil klaimnya akan diberikan kepada ahli waris. Begitu, Audi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Taufik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Mas Taufik jelaskan, untuk prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi karyawan ekspatriat itu tidak ada perbedaan ya, Bapak dan Ibu. Baik itu bagi WNI maupun karyawan ekspat. Di mana prosedurnya itu sama, di mana apabila karyawan ekspat mengalami kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan atau pelapor akan melaporkan kecelakaan kerja tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 kali 24 jam. Nah, lalu perlu juga menunjukkan terkait dengan identitas diri. Untuk karyawan ekspat, itu menggunakan paspor dan kitas ya, Bapak dan Ibu. Lalu untuk klaim JKM, itu bisa dilakukan klaim secara langsung apabila ahli waris itu masih berada di Indonesia, Bapak dan Ibu. Namun apabila ahli waris sedang tidak berada di Indonesia, maka ahli waris dapat menunjuk HR perusahaan sebagai wakil untuk melakukan klaim jaminan kematian tersebut. Ya, kita lanjutkan teman-teman ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Satria. Apakah terdapat batas maksimal biaya pengobatan yang dapat ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS TK jika pekerja mengalami kecelakaan kerja? Lalu, bagaimana jika biaya pengobatan di rumah sakit tersebut ternyata itu melebihi jumlah maksimal yang dapat ditanggung oleh BPJS TK? Silakan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Satria terkait batas maksimal dari biaya pengobatan yang dapat ditanggung oleh program CKK BPJS TK. Jadi kalau kita merujuk kembali ke pedomannya ataupun ke website resmi dari BPJS Ketenagakerjaan.go.id, bahwa salah satu bentuk manfaat dari program JKK ini untuk penerima upah adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan indikasi medis kepada pekerja atau peserta penerima upah yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi tidak terdapat batas maksimal biaya pengobatan yang dapat ditanggung oleh program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan batas maksimum terkait
jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada ya Bapak dan Ibu, di mana yang sudah tertera dari website bpjsketenagakerjaan.co.id. Jadi sebagai salah satu bentuk program jaminan kecelakaan kerja, bahwa penerima upah itu dapat mendapatkan perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis pada pekerja tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Prastia. Apakah klaim jaminan kecelakaan kerja bisa diajukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS TK? Silakan teman-teman. Baik. Eh, Terkait jaminan kecelakaan kerja bisa dilakukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS TK ini tidak bisa dilakukan karena apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan kemudian dibawa ke rumah sakit yang tidak menerima penggunaan BPJS, maka pihak rumah sakit ini tidak akan melayani pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut sehingga biasanya akan diarahkan ke rumah sakit yang menerima penggunaan BPJS. Dan kemudian rata-rata hampir seluruh rumah sakit di Indonesia ini sepertinya sudah dapat menggunakan BPJS. Tapi misalnya apabila terjadi situasi yang memaksakan pekerja tersebut harus dirawat di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak perusahaan ini dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada rumah sakit tersebut dan nantinya dapat melakukan reimbursement ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang dilakukan secepatnya setelah bisa dilakukan setelah perusahaannya membayar biaya kecelakaan pekerjaannya ke rumah sakit tersebut, begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik atas penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, terkait dengan apakah kita bisa melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja untuk rumah sakit yang mana itu tidak bekerja sama dengan BPJS TK, jawabannya itu tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Karena nantinya terkait dengan hal tersebut nanti tidak akan dilayani dari pihak rumah sakit tersebut karena tidak ada kerjasama dengan BPJS TK. Tapi seperti yang kita tahu bahwa hampir seluruh rumah sakit di Indonesia itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Yang mana nantinya apabila ada kasus sedemikian rupa di mana terdapat rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS TK, maka dalam hal ini perusahaan itu dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada rumah sakit tersebut yang nantinya dapat dilakukan reimbursement ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Saleh. Apakah terdapat batas waktu perusahaan melaporkan kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya untuk klaim jaminan kecelakaan kerja? Silakan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan tersebut terkait batas waktu perusahaan bisa melaporkan kecelakaan kerja ini, apabila kita merujuk kembali pada pedoman atau peraturannya, perusahaan wajib untuk melaporkan kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya dalam waktu 2 kali 24 jam hari kerja. Bisa melalui telepon, email, ataupun datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, iya Bapak dan Ibu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk eh, jika terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, batas maksimal dari perusahaan itu untuk melaporkan itu adalah 2 kali 24 jam. Sebagaimana yang tertera pada website bpjsketenagakerjaan.co.id. Tapi perlu digarisbawahi dalam hari ini 2 kali 24 jam itu hari kerja ya Bapak dan Ibu. Di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pelaporan melalui telepon, email, atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Hidayat, bagaimana jika perusahaan tidak membayar gaji seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga ia tidak bisa melakukan pekerjaannya selama lebih dari 1 bulan? Dan apa yang harus dilakukan pekerja tersebut? Silakan teman-teman. Baik, pada hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia ini,
pada dasarnya menganut asas no work no pay. Ini artinya adalah upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Nah, akan tetapi dalam ketentuan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini ada beberapa pengecualian pemberlakuan asas no work no pay tersebut. Di antaranya ini terhadap pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan yang ketentuannya ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk 4 bulan pertama ini masih bisa dibayarkan 100% dari upah. Kemudian untuk 4 bulan kedua ini dibayarkan 75% dari upah. Kemudian untuk 4 bulan ketiga ini dibayarkan 50% dari upah. Kemudian untuk bulan selanjutnya dibayarkan 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Nah, kemudian jika kaitannya ini berkaitan dengan kecelakaan kerja, maka ada beberapa kewajiban perusahaan kepada pekerjanya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yaitu yang pertama adalah dalam hal pengusaha telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, maka kewajiban pengusaha hanya melaporkan kecelakaan tersebut pada kantor PT Jam Sostek agar peserta ini nantinya bisa mendapatkan penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut. Kemudian apabila perusahaan tersebut belum mengikuti program Jam Sostek, maka jaminan kecelakaan kerja ini menjadi tanggung jawab pengusaha yang jumlahnya sama sebagaimana diatur dalam undang-undang ataupun perjanjian kerja yang telah disepakati, tapi juga tetap merujuk pada jaminan sosial tenaga kerja yang telah ada. Nah, selama pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja ini masih belum mampu bekerja, pengusaha wajib membayar upah pekerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami ini diterima semua pihak atau dilakukan oleh menteri. Nah, dari dasar-dasar tersebut, jika memang perusahaan secara jelas melanggar perjanjian dan peraturan perundang-undangan, maka pekerja yang upahnya tidak kunjung dibayar ini dapat menempuh upaya bertahap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI yang diawali dengan jalur bipartit, tripartit, dan jika kedua upaya tersebut belum membuahkan hasil, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik. Penjelasannya cukup detail ya, Bapak dan Ibu. Jadi perlu kita ketahui di sini terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hidayat ini kita perlu lihat lagi Bapak dan Ibu untuk dasarnya dan ketentuan dan kondisinya. Jadi apabila ternyata memang benar perusahaan secara jelas melanggar perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini pekerja yang upahnya tak kunjung dibayar itu dapat menempuh upaya bertahap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI yang diawali dengan jalur bipartit, tripartit, dan memang apabila jika kedua upaya tersebut belum membuahkan hasil, maka pihak eh, pelapor dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya ini terkait dengan jaminan kematian ya, teman-teman. Jadi, apabila ahli waris belum menerima klaim jaminan kematian atau JKM sampai waktu yang telah ditentukan, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Silakan, teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan mengenai apabila klaim JKM-nya belum diterima nih oleh ahli waris, apa ya yang harus dilakukan? Baik, kita sebagai ahli waris apabila belum menerima nih manfaatnya sampai waktu yang sudah ditentukan, kita bisa juga untuk selalu mengecek status klaim JKM-nya. Kita bisa mengecek langsung ke website resminya BPJS Ketenagakerjaan.co.id/tracking
lalu kita masukkan nomor KPJ ataupun NIK, dan dari situ kita bisa melihat informasi terkait status klaimnya. Adapun dengan cara lainnya adalah kita bisa mengunjungi kantor cabang terdekat dan menanyakan mengenai status klaim tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jika memang ahli waris masih belum menerima terkait dengan klaim atas jaminan kematian, maka dalam hal ini ahli waris itu dapat melakukan pengecekan ya Bapak dan Ibu terkait dengan status klaim JKM tersebut melalui website bpjsketenagakerjaan.co.id. Lalu dalam hal ini Bapak Bapak dan Ibu yang perlu lakukan itu adalah memasukkan nomor KPJ dan ahli waris itu dapat melihat informasi terkait dengan status proses klaim tersebut. Ataupun Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat untuk menanyakan terkait dengan status cek klaim JKN tersebut. Ya, selanjutnya terdapat pertanyaan dari Ibu Hastuti. Bagaimana jika terdapat pekerja yang masih dirawat karena kecelakaan kerja dan pada waktu tersebut kontraknya di perusahaan berakhir? Apakah seluruh perawatan yang diterima ini akan hilang? Silakan teman-teman. Baik, kita perlu melihat lagi keadaannya ini terkait pekerja yang masih dirawat, namun kemudian kontraknya habis. Ini apakah pada saat berakhir kontrak status kepesertaannya masih aktif atau tidak? Nah, ketika misalnya kepesertaannya masih aktif, maka pada saat kecelakaan ini masih dapat melakukan klaim JKK. Namun, ketika kepesertaannya sudah tidak aktif lagi, maka seluruh perawatan yang diterima sebelumnya tidak akan ditanggung lagi oleh jam sostek. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di sini kita perlu melihat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, keadaannya apakah statusnya itu sudah berakhir kontrak atau belum untuk kepesertanya, apakah masih aktif atau tidak. Jadi ketika kondisinya itu masih aktif pada saat kecelakaan kerja terjadi, maka dalam hal ini pekerja itu masih dapat melakukan klaim jika Kak. Namun apabila ternyata kepesertanya itu sudah tidak aktif lagi, maka seluruh perawatan yang terima itu tidak akan ditanggung lagi oleh jam sostek ya Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Ismoyo, bagaimana prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan dinas di luar negeri? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan klaim jaminan kecelakaan kerja apabila ternyata kecelakaan kerjanya ini ketika dinas luar negeri. Baik, sama seperti sebelumnya, yang mana terkait dengan prosedur klaim JKK sendiri yang dialami pekerja pada saat melakukan perjalanan dinas ataupun dinas ke luar negeri, ini prosedurnya masih sama ya Bapak dan Ibu, dan paling pentingnya adalah pemberi kerja wajib untuk melaporkan kecelakaan tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam dan mengikuti prosedur klaim JKK yang ada. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk terkait dengan kasus ini, di mana apabila terjadi kecelakaan kerja di luar negeri atau pada saat perjalanan dinas di luar negeri, maka untuk prosedurnya itu tidak ada perbedaan ya Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam hal ini pelapor dalam hal ini atau pihak perusahaan itu dapat melakukan klaim terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dalam waktu 2 kali 24 jam dan mengikuti prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja yang tersedia. Ya, em, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk pertanyaan dari Bapak Ramadan, apakah pekerja yang baru bergabung di suatu perusahaan dan baru membuat BPJS Ketenagakerjaan berhak atas klaim jaminan kecelakaan kerja ketika ia mengalami kecelakaan kerja? Silakan teman-teman. Baik, nah, jadi terkait pekerja yang baru bergabung di suatu perusahaan dan baru membuat BPJS Ketenagakerjaan ini, kalau kita melihat berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021 ini tentang
Tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT pasal 3 ayat 7 ini dijelaskan bahwa kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT ini mulai berlaku sejak nomor kepesertaan itu dikeluarkan atau sejak iuran pertama dibayarkan. Jadi, jika sudah memiliki nomor BPJS Ketenagakerjaan, statusnya itu sudah aktif dan sudah bisa digunakan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Taufik. Iya, jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan hal ini, berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021, terkait cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT, pasal 3 ayat 7 itu dijelaskan ya Bapak dan Ibu, bahwa kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT itu mulai berlaku sejak nomor kepesertaannya itu dikeluarkan, atau sejak iuran pertamanya dibayarkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Sarah. Siang nggak sih? Mau tanya, jadi apa saja hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh PLKK atau Pusat Layanan Kecelakaan Kerja? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait pertanyaan dari Ibu Sarah, mengenai apa saja sih hal-hal yang tidak dapat ditanggung oleh PLKK. Jadi kita merujuk kembali dan ada beberapa hal yang tidak dapat ditanggung ya Bapak dan Ibu. Mulai dari penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja dan akibat dari hubungan kerja tersebut. Atau ada pengobatan tradisional, penyakit akibat kecanduan alkohol ataupun narkotika, percobaan melakukan bunuh diri, semua obat atau vitamin yang ternyata tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, semua obat kosmetik, obat gosok, seperti minyak kayu putih dan teman-temannya, lalu ada operasi plastik dengan tujuan kosmetik, lalu kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Lalu ada kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan. Dan penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan atau asma yang memang diakibatkan oleh keturunan. Dan kasus meninggal mendadak yang tidak terjadi di lokasi tempat kerja dan tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan perlu digarisbawahi bahwa kita harus selalu memastikan bahwa pengajuan ke PLKK ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan BPJS Ketenagakerjaan karyawannya ini berstatus aktif, jadi akan bisa ditanggung oleh PLKK. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu terkait dengan contoh-contoh atau jenis-jenis kecelakaan kerja yang tidak dapat ditanggung oleh PLKK, itu sudah dijelaskan ya Bapak dan Ibu, seperti contohnya itu adalah penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja atau akibat dari hubungan kerja. Lalu seperti contoh yang lainnya itu adalah pengobatan tradisional, penyakit akibat kecanduan alkohol atau narkotika, percobaan bunuh diri, semua obat kosmetik, operasi plastik dan tujuannya itu untuk kosmetik, kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi, kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang mana itu bukan berhubungan dengan kedinasan, penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang sudah tadi Mas Rizky sebutkan, asma dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan kasus meninggal mendadak yang mana ini terjadi tidak di lokasi tempat kerja atau tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan dalam hal ini Bapak dan Ibu juga perlu digarisbawahi ya Bapak dan Ibu. Dalam hal ini jenis kecelakaan kerjanya ini apakah memang sudah sesuai dengan prosedur dari BPJS Ketenagakerjaan atau belum, dan pastikan status pesertanya itu aktif ya Bapak dan Ibu. Ya, selanjutnya kita lanjutkan teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulan, sebelumnya disebutkan bahwa maksimal manfaat beasiswa yang diterima dari program jaminan kematian adalah sebesar 174 juta untuk dua orang anak, dengan minimal masa iuran
36 bulan atau 3 tahun. Lalu, bagaimana jika iuran yang dibayar pekerja tersebut belum mencapai 36 bulan? Apakah manfaat beasiswa tersebut berhak diberikan dan apakah besaran nominalnya itu dapat diterima atau dihitung berdasarkan prorate? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu terkait pertanyaan tersebut ya. Jadi manfaat beasiswa yang diterima dari program jaminan kematian ini dapat diberikan dengan ketentuan minimal masa iurannya itu 36 bulan ataupun 3 tahun. Sehingga apabila peserta belum mencukupi nih ketentuan berikut, maka tidak berhak atas manfaat ataupun beasiswa tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk manfaat beasiswa yang diterima dari program jaminan kematian atau JKM, ini dapat diberikan dengan ketentuan minimal masa iurannya itu 36 bulan ya Bapak dan Ibu, atau 3 tahun. Sehingga apabila peserta itu belum mencukupi ketentuan berikut, maka secara otomatis pekerja tersebut tidak berhak atas manfaat dari beasiswa tersebut. Iya, dan selanjutnya kita lanjutkan teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Patria. Bisa tolong dijelaskan penyebab pekerja tidak bisa melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait kemungkinan penyebab pekerja tidak bisa melakukan klaim, ini salah satunya penyebab klaim JKK tidak berhasil itu dapat bisa jadi karena kecelakaan kerja yang dialami pekerja itu bukan termasuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja dan jalur yang dilalui pada saat berangkat ataupun pulang kerja bukan merupakan jalur biasanya, sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah kecelakaan yang terjadi itu dialami pada saat berangkat atau pulang kerja atau pada saat ingin pergi ke tempat lain. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa penyebab klaim jaminan kecelakaan kerja itu tidak berhasil, itu bisa saja disebabkan karena kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan itu bukan termasuk kecelakaan kerja atau penyakit yang mana ini merupakan akibat dari lingkungan kerja. Dan mungkin jalur yang dilalui pada saat berangkat ataupun pulang kerja itu bukan merupakan jalur yang biasanya dilewati, sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah kecelakaan kerja yang terjadi itu dialami pada saat berangkat atau pulang kerja, atau pada saat kerja itu ingin pergi ke tempat lain. Jadi dalam hal ini perlu digarisbawahi ya Bapak dan Ibu untuk melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja itu apabila pekerja itu berangkat itu melalui jalur yang sudah biasa dilewati sebelumnya, baik itu berangkat maupun pulang kerja. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Tiara. Apabila seorang pekerja mengalami penunggakan pada saat pembayaran iuran BPJS TK, apakah itu berpengaruh pada saat proses klaimnya? Silakan teman-teman. Baik Bapak dan Ibu terkait dengan penunggakan pada saat pembayaran BPJS TK apakah akan berpengaruh nih ke proses klaim-klaim ini? Ya benar Bu, jadi hal itu akan berdampak pada saat proses klaimnya. Dengan contoh, apabila terdapat seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan pada bulan tersebut perusahaannya melakukan penunggakan untuk pembayaran iuran BPJS TK-nya. Sehingga hal tersebut pada saat pekerja ingin melakukan klaim JKK atas kecelakaan yang dialami itu tidak akan bisa dikarenakan penunggakan dari pembayaran iuran tersebut yang ternyata belum dibayarkan. Jadi ya akan berpengaruh tuh penunggakannya untuk klaim JKK-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik, Mas Rizky, sorry, atas penjelasannya. Ya, jadi terkait dengan apabila karyawan atau pekerja itu mengalami penunggakan, maka itu akan berpengaruh ya Bapak dan Ibu terkait dengan proses klaimnya.
seperti yang sudah Mas Rizky jelaskan. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia. Apakah manfaat beasiswa yang diterima dari program JKM berkelanjutan sampai jenjang pendidikan berikutnya, sampai anak tersebut kuliah? Sebagai contoh, apabila seorang pekerja meninggal dan memiliki anak yang masih kelas 1 SD, apakah ketika anak tersebut masuk ke jenjang berikutnya, maka anak tersebut masih menerima manfaat beasiswa dari program JKM tersebut? Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, terkait apakah beasiswa yang diterima ini apakah masih berlanjut ketika anaknya berganti jenjang dari SD ke SMP ke SMA dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya manfaat beasiswa yang diterima dari program JKM ini akan diberikan secara berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak tersebut. Nah, beasiswa ini juga akan diberikan secara berkelanjutan sampai anak tersebut berusia 23 tahun atau sudah menikah atau sudah bekerja. Itu Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih Mas Taufik. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk manfaat beasiswa di sini yang diterima dari program Jaminan Kematian atau JKM, itu diberikan secara berkala ya Bapak dan Ibu setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan dari anak pekerja tersebut. Di mana beasiswa ini juga akan diberikan secara berkelanjutan sampai anak tersebut berusia 23 tahun atau sudah menikah atau sudah bekerja. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Izin mengingatkan Bapak dan Ibu, karena waktu webinar kita ini tersisa 15 menit, mohon Bapak dan Ibu yang masih belum menuliskan pertanyaan di kolom chat room, mohon menuliskan pertanyaan agar bisa kita bahas bersama di sesi kali ini. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Prawesti. Apakah seorang istri yang menikah secara tidak resmi dapat dihitung sebagai ahli waris dalam proses klaim jaminan kematian? Silakan teman-teman. Baik, terkait seorang istri yang menikah secara tidak resmi ini apakah bisa dihitung sebagai ahli waris dalam proses klaim jaminan kematian? Nah, jawabannya itu adalah tidak bisa. Karena istri yang menikah secara tidak resmi ini tidak akan tercatat di Dukcapil. Sedangkan salah satu dokumen untuk melakukan klaim JKM atau jaminan kematian ini adalah fotokopi kartu keluarga. Jadi istri yang tidak tercatat secara resmi kan tidak tercatat juga di kartu keluarganya, sehingga tidak bisa dijadikan ahli waris dalam proses klaim jaminan kematian. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Mas Taufik jelaskan ya. Jadi apabila istri yang menikah secara tidak sah, itu tidak bisa tercatat di Dukcapil ya Bapak dan Ibu. Sehingga tidak bisa untuk melakukan klaim jaminan kematian atas karyawan atau suami tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Widya. Apabila seorang pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, apakah ahli waris berhak atas santunan JKK dan JKM? Silakan teman-teman. Baik, terkait pertanyaan tersebut, ketika pekerja meninggal dunia, apakah berhak nih ahli warisnya untuk santunan CKK dan JKM? Balik lagi ke rujukan kita, Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan CHT, dijelaskan bahwa JKM merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan akibat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, apabila terdapat seorang pekerja yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja, maka ahli waris dari pekerja tersebut
berhak tuh untuk santunan program JKM-nya apabila dikarenakan kecelakaan kerja. Namun, apabila diakibatkan yang bukan kecelakaan kerja, maka tidak berhak atas santunan dari program-program tersebut. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, jadi Bapak dan Ibu, di sini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021 terkait dengan tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT, itu dijelaskan ya Bapak dan Ibu bahwa jaminan kematian atau JKM merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja. Jadi, bukan akibat kecelakaan kerja ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, apabila terdapat seorang pekerja yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kerja, maka ahli waris dari pekerja tersebut tidak berhak atas santunan program JKM atau jaminan kematian. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjutkan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Arfianto. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur ahli waris yang melakukan klaim atas santunan JKK atau jaminan kecelakaan kerja ketika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Silakan teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, eh, bagaimana sih caranya ahli waris ketika mau melakukan klaim atas santunan JKK? Nah, kita melihat berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemberi kerja atau ahli waris ini dapat melaporkan akibat kecelakaan kerjanya kepada dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagai laporan tahap 2. Laporan ini yang disampaikan maksimal 2 kali 24 jam sejak pekerja dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Setelah itu, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut. Nah, nantinya berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut, pengawas ketenagakerjaan dapat membuat penetapan besarnya manfaat JKK dan mewajibkan pemberi kerja untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila penetapan besarannya manfaat JKK tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak dapat menerima dapat meminta penetapan kepada menteri. Kemudian penetapan menteri ini merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi terkait dengan prosedur ahli waris yang melakukan klaim atas santunan JKK ketika pekerja itu sudah meninggal dunia, itu berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021, dijelaskan ya Bapak dan Ibu bahwa pemberi kerja atau ahli waris itu dapat melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat sebagai laporan tahap 2. Di mana laporan yang disampaikan itu paling lama itu 2 kali 24 jam sejak pekerja dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Setelah itu, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dari laporan tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan besarnya manfaat JKK dan mewajibkan pemberi kerja untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, apabila penetapan besar manfaat JKK itu tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak dapat menerima itu dapat meminta penetapan kepada menteri. Lalu penetapan menteri tersebut merupakan penetapan akhir yang mana ini wajib dilaksanakan oleh para pihak. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Malik. Apakah anak yang di dalam kandungan itu berhak memperoleh manfaat beasiswa dari program JKM? Silakan teman-teman.
Baik, Bapak dan Ibu, untuk terkait anak yang di dalam kandungan, apakah berhak nih memperoleh manfaat beasiswa dari program JKM? Jadi untuk kasus tersebut, anak yang masih dalam kandungan tidak dapat memperoleh dari manfaat beasiswanya. Jadi manfaat beasiswa dapat diberikan jika anak tersebut sudah lahir dan tercatat dalam Dukcapil. Lalu ada juga mengenai batas usia. Jadi jika anak dari peserta ini ternyata belum memasuki usia sekolah, sampai dengan sekolah di tingkat dasar, pada saat peserta meninggal dunia, maka belum diberikan sampai ketika memasuki usia sekolah. Dan terkait batas umurnya juga, beasiswa ini baru akan berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 20-30 tahun. Atau ternyata anak peserta ini sudah menikah ataupun bekerja. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak Malik, apakah anak yang di dalam kandungan itu berhak memperoleh manfaat beasiswa dari program JKM atau tidak? Itu sudah berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya Bapak dan Ibu terkait dengan seorang istri yang menikah secara tidak sah. Jadi dalam hal ini sama untuk anak yang masih di dalam kandungan karena itu masih belum tercatat di Dukcapil, maka tidak bisa ya Bapak dan Ibu untuk memperoleh manfaat beasiswa terkait dengan manfaat dari program JKM ini sendiri. Ya, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Yusnan. Apakah JKK dapat diklaim ketika tidak terdapat bukti terkait kecelakaan kerja tersebut? Silakan teman-teman. Baik, pertanyaannya adalah apakah JKK dapat diklaim ketika tidak terdapat bukti terkait kecelakaannya? Nah, kalau kita melihat berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT, dijelaskan bahwa untuk dapat mengklaim JKK, pembuktiannya ini harus salah satunya dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atau minimal 2 orang saksi yang mengetahui kejadian kecelakaan tersebut. Nah, selain itu, apabila kecelakaannya terjadi pada saat perjalanan dinas atau untuk kepentingan perusahaan, maka pembuktiannya ini harus disertai juga dengan adanya surat perintah atau tugas. Nah, oleh karena itu, kita tidak dapat melakukan klaim JKK jika tidak terdapat bukti tertulis mengenai kecelakaan yang terjadi tersebut. Gitu, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, jadi terkait dengan apakah JKK ini bisa diklaim ketika kita tidak terdapat bukti terkait jamin kecelakaan kerja tersebut, itu tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Seperti yang dijelaskan dari Permenaker nomor 5 tahun 2021, bahwa dalam ini kita perlu bukti untuk melaporkan terkait dengan klaim jaminan kecelakaan kerja, di mana dalam hal ini kita bisa melakukan pelaporan terkait dengan 2 orang saksi yang mengetahui kejadian atas kecelakaan kerja tersebut ataupun surat keterangan dari kepolisian. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dikarenakan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada hari ini, usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan atas topik webinar kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya Samsi. Silakan Samsi. Baik, Audit, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Ya, Bapak dan Ibu, selesai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian pada hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak Ibu akses di website kami. Lalu kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami menjadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik ke depannya. Karena kami juga berencana untuk menjalankan GASI webinar ini setiap bulannya. Dan juga kami menjadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu.
Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silakan menghubungi kami dan dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Libur panjang bulan ini saatnya kita pergi liburan. Saya akhiri GASI webinar hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.
Ya, halo, selamat sore, Bapak atau Fariza. Apakah ada yang bisa kita bantu? Ya, untuk Bapak Fariza, apakah ada yang masih ingin dibahas, Pak?